Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita bersambung kepada keluarga Nabi, kepada para sahabat Nabi, dan juga kepada umatnya yang setia mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering muncul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, mana yang lebih utama, ilmu agama atau ilmu dunia? Pertanyaan ini penting karena menyangkut arah hidup kita. Apakah kita akan mengejar akhirat saja atau dunia saja, ataukah keduanya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hari ini banyak juga orang yang ragu belajar agama. Mereka berkata, kalau saya belajar agama atau kalau saya sekolahkan anak belajar agama, nanti jadi apa? Nanti kerja apa? Nanti hidup bagaimana? Seolah-olah agama itu tidak punya nilai. Seolah-olah agama itu tidak menjamin masa depan. Padahal yang harus kita tanyakan bukan nanti jadi apa, tapi nanti selamat atau tidak. Karena hidup ini bukan hanya tentang dunia, tapi tentang akhir perjalanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, pertama, kita harus memahami bahwa ilmu agama memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Dan juga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dirinya di dalam agama. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah ilmu yang mengantarkan seseorang kepada keselamatan dunia dan juga keselamatan akhirat. Dengan ilmu agama kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu cara beribadah yang benar, bukan hanya ikut-ikutan, apalagi asal-asalan.
Dengan belajar agama kita tahu tujuan hidup kita. Mengapa ada orang ateis? Kenapa dia tidak? Karena dia tidak tahu tujuan hidup dia. Tanpa ilmu agama, seseorang bisa pintar tapi tersesat, kaya tapi durhaka, mungkin sukses dari sisi dunia, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Namun bukan berarti ilmu dunia tidak penting. Islam yang mulia ini tidak pernah melarang kita belajar kedokteran, belajar teknologi, belajar ekonomi, pendidikan, dan ilmu-ilmu lainnya. Bahkan ilmu dunia bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang dokter yang menolong orang sakit tentunya itu ibadah. Seorang guru yang mendidik anak-anak itu juga ibadah. Seorang pemimpin tentunya yang adil itu ibadah, selama niatnya benar, caranya halal, tujuannya untuk kebaikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, maka para ulama menjelaskan ilmu agama adalah yang paling utama secara mutlak, karena berkaitan dengan akhirat tentunya. Kemudian ilmu dunia menjadi mulia jika mendukung agamanya. Artinya ilmu agama sama dengan pondasi, ilmu dunia sama dengan alat. Kalau alat tanpa fondasi maka akan rusak. Tapi kalau fondasi tanpa alat maka akan menjadi kurang sempurna. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, kesalahan besar di zaman sekarang adalah ada yang mengejar dunia tapi melupakan agama. Ada juga yang semangat belajar agama tapi dia meninggalkan peran dunia. Padahal Islam adalah agama yang tengah-tengah, seimbang. Lihatlah generasi yang mulia, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ahli ibadah, tapi juga pedagang. Ada yang pemimpin, ada yang pejuang. Mereka kuat dalam agama dan berperan dalam dunia. Maka kesimpulannya, ilmu agama lebih utama karena menyelamatkan akhirat. Ilmu dunia penting jika diarahkan untuk kebaikan. Maka jangan sampai kita sukses dunia tapi bangkrut akhirat, pintar dunia tapi bodoh agama. Betapa banyak orang sukses dunia, punya jabatan tinggi di dunia, punya harta yang melimpah tidak habis-habis mungkin, tapi hidupnya gelisah, jauh dari Allah, bahkan mati dalam keadaan yang buruk. Sebaliknya, betapa banyak orang yang belajar agama, hidupnya sederhana tapi hatinya tenang, akhirnya husnul khatimah. Dulu para ulama tidak pernah bertanya, kalau saya belajar agama nanti jadi apa? Mereka hanya berpikir, bagaimana saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dikisahkan tentang seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu hari beliau pernah ditanya, "Wahai imam, sampai kapan engkau akan terus menuntut ilmu?" Padahal saat itu beliau, kita tahu, sudah jadi imam besar, dikenal luas dan ilmunya sangat tinggi. Apa jawaban beliau? Beliau berkata, dari buayan sampai
ke liang lahat. Ini menunjukkan bahwa ilmu agama tidak ada batasnya, karena ilmu agama adalah jalan menuju keselamatan akhirat. Kemudian ada lagi kisah seorang ulama, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah. Suatu ketika beliau melihat seorang pemuda yang sangat cerdas, maka beliau berkata, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena dalam pandangan salafus soleh, ilmu agama bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diamalkan dan untuk memperbaiki hati. Kemudian kisah lain, yakni dari Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Beliau pernah berkata, aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih utama daripada memperbaiki niat dalam belajar agama. Karena banyak orang belajar untuk dipuji, untuk populer, terkenal, untuk dunia. Padahal ilmu agama yang benar adalah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran dari kisah-kisah tadi adalah mereka lebih mengutamakan ilmu agama. Karena apa? Menyelamatkan akhirat. Mereka tidak menolak dunia, tapi mereka menjadikannya alat untuk belajar agama. Kemudian mereka menjaga niat mereka dalam belajar. Kemudian mereka mengamalkan ilmu, bukan sekedar belajar dan menghafal, tapi tujuannya adalah untuk mengamalkan. Kita bukan kekurangan orang pintar, Bapak Ibu kaum muslimin, tapi kita kekurangan orang yang jujur. Hari ini banyak orang yang cerdas, pintar berbicara, pintar berhitung, pintar mencari peluang, tapi sayang tidak semua jujur dalam berkata, amanah dalam jabatan, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatannya. Padahal kejujuran itu adalah inti dari iman. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Sebaliknya, kebohongan akan menyeret seseorang kepada kehancuran. Kita bukan kekurangan orang yang berilmu, tapi kita kekurangan orang yang mengamalkan ilmunya. Banyak yang tahu mana halal, mana haram, mana benar, mana salah, tapi sedikit yang mau menjalankannya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buahnya. Kita bukan kekurangan orang kaya, tapi kita kekurangan orang yang dermawan. Banyak harta berlimpah, tapi sulit berbagi. Enggan bersedekah, lupa bahwa harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan kekurangan orang beragama, tapi kita kekurangan orang yang benar-benar hidup dengan agamanya. Agama hanya di lisan, bukan di hati. Agama hanya simbol, bukan amal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita introspeksi diri. Jangan hanya menjadi orang yang tahu tapi tidak mau berubah. Jadilah orang pintar yang jujur, orang berilmu yang beramal, orang mampu yang peduli, orang beragama yang istiqamah. Kalau tadi para salafus soleh yang ilmunya luar biasa saja masih merasa kurang,
dan terus belajar, maka bagaimana dengan kita? Maka mari kita belajar agama dengan serius, menggunakan ilmu dunia untuk kebaikan, kemudian menjaga niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu sempurna. Yang datang dari Allah pasti benar. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti penuh dengan kebaikan. Tapi manusia, kita lemah, kita lalai, kita penuh kekurangan. Maka ketika kita melihat ada yang mengaku Islam tapi berbuat zalim, ada yang rajin ibadah tapi akhlaknya buruk, ada yang memakai simbol agama tapi melakukan dosa dan maksiat, jangan kita buru-buru menyalahkan Islamnya. Karena Islam mengajarkan kejujuran, Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam tentunya mengajarkan akhlak yang mulia. Kalau ada yang tidak jujur, itu bukan ajaran Islam. Kalau ada yang zalim, itu bukan perintah Islam. Masalahnya bukan pada Islam, tapi pada kita yang belum benar-benar mengamalkan Islam. Jangan sampai kita membela Islam dengan lisan, tapi kita malah merusak citra Islam dengan perbuatan. Karena seringkali orang tidak melihat Al-Quran, tapi melihat perilaku kita sebagai Muslim. Apalagi orang-orang non-Muslim, ada saja celah untuk mencela Islam melalui kelakuan Muslim yang salah. Kalau kita ingin orang lain mencintai Islam, maka kita perbaiki diri kita terlebih dahulu. Jadilah Muslim yang jujur, yang amanah, yang berakhlak, agar orang melihat indahnya. Inilah indahnya Islam. Mari kita perbaiki niat dalam belajar agama. Apapun